Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 2303102254 kelas 2H Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Bu Wiwin Julianti. Yang pertama ada bidang usaha PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau biasa dikenal dengan Telkom Indonesia bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Kegiatan usahanya mencakup yang pertama ada penyediaan layanan telekomunikasi atau biasa juga disebut dengan telepon tetap, seluler, internet, jaringan data. Yang kedua ada layanan digital seperti data center, cloud computing, big data, dan Internet of Things. Yang ketiga ada penyiaran, media, dan konten digital. Yang keempat ada layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk korporasi dan pemerintah. Yang terakhir ada investasi dan pengembangan infrastruktur jaringan seperti kabel optik, menara, dan satelit. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi PT Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan juga untuk misinya, yang pertama ada memberikan pengalaman digital terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggul untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah memimpin pengembangan infrastruktur dan platform digital di Indonesia. Yang keempat adalah menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi bangsa. Selanjutnya ada tahun, IPO, dan kode saham. Telkom resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham pada tanggal 14 November 1995. Sejak saat itu, saham Telkom diperdagangkan dengan kode TLKM di BEI atau di Bursa Efek Indonesia dan juga tercatat di New York Stock Exchange dengan tiker TLK. IPO ini menandai langkah strategis Telkom dalam memperluas kepemilikan publik serta memperkuat posisi sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada produk unggulan PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada IndiHome. IndiHome berupa layanan internet rumah berbasis fiber optik, yaitu internet, TV interaktif, dan telepon. Selanjutnya ada Telkomsel, merupakan operator seluler terbesar di Indonesia yang memberikan layanan 4G atau 5G, data, dan digital. Selanjutnya ada Newcentrix, yaitu layanan data center dan cloud untuk bisnis dan pemerintah. Selanjutnya ada Telkomsat, yaitu layanan komunikasi berbasis satelit untuk wilayah terpencil. Selanjutnya ada Big Box, yaitu platform big data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada Antares, yaitu platform Internet of Things untuk otomasi dan konektivitas perangkat. Selanjutnya ada segmen bisnis utama. Yang pertama ada mobile service, yaitu layanan seluler melalui Telkomsel, mencakup data, suara, SMS, dan layanan digital berbasis jaringan 4G atau 5G. Yang kedua ada fixed broadband, yaitu layanan internet rumah dan korporat melalui IndiHome, termasuk TV interaktif dan telepon rumah. Yang ketiga ada enterprise service, yaitu solusi digital dan teknologi informasi untuk perusahaan dan instansi seperti cloud, data center, Internet of Things, dan big data. Yang keempat ada wholesale dan international service, yaitu layanan jaringan dan infrastruktur seperti kabel optik dan satelit untuk operator lain dan pasar internasional. Yang kelima ada digital service, yaitu layanan berbasis platform digital termasuk media konten, mobile application, dan solusi platform digital lainnya. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan PT Telkom Indonesia, yaitu berupa pendapatan di 2024. Di sini tercatat ada 150 triliun. Lalu untuk laba bersihnya juga di 2024 tercatat ada 23,7 triliun. Selanjutnya ada EBITDA 2024 tercatat ada 75 triliun. Selanjutnya ada pendapatan
kuartal 1 2025 tercatat ada 36,6 triliun. Selanjutnya ada kontribusi segmen digital, Telkomsel dan IndiHome. Selanjutnya ada bisnis cloud dan data center, tercatat ada 446 miliar dari 35 fasilitas, dan ada capex kuartal 1 2025 tercatat ada 5 triliun untuk penguatan infrastruktur digital. Selanjutnya ada logo produk pabrik atau iklan terkenal seperti yang ada di layar ya, logo IndiHome dan juga ada logo Telkom Indonesia. Terus juga untuk salah satu contoh iklan terkenalnya ada kampanye print populer Telkom tahun 2013 yang berjudul Kids Plumber Alien, dibuat oleh agensi Grey Indonesia. Selanjutnya ada kampanye digital dan humas Unseen Heroes atau pahlawan tak terlihat, meraih Golden World Award 2024 kategori In-House Social Media dari IPRA. Selanjutnya ada grafik saham dan tren pendapatan PT Telkom Indonesia. Di situ dapat disimpulkan untuk harga saat ini ya sekitar 2.760 sampai 2.780 rupiah per saham dengan fluktuasi harian sekitar kurang lebih 1%. Terus juga untuk pergerakan mingguan dan bulanan menguat sekitar kurang lebih 4,9% dalam sepekan, sementara dalam setahun menunjukkan penurunan kurang lebih 9,2%. Untuk technical indikatornya seperti Ichimoku, MACD, dan Moving Average menghasilkan sinyal strong buy jarak jangka pendek, namun sinyal 1 bulan menunjukkan sell mencerminkan tren mix dan area decisional. Selanjutnya ada potongan berita terkait PT Telkom Indonesia, yaitu Top Workplace Award, berita dari RMOL, TV One, dan JPNN menyampaikan bahwa Telkom berhasil 4 tahun berturut-turut meraih LinkedIn Top Companies 2025 sebagai tempat kerja terbaik di Indonesia. Struktur kepemilikan saham, total saham ada 99 miliar 62 juta 216.600 lembar, terdiri dari 1 lembar saham seri A dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, dan juga untuk 99 miliar 62 juta 216.600 lembar saham seri B, yaitu saham biasa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang tidak disengaja. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.